Artinya Masya Allah, ini nah. kota seribu wali itu Nah. ya makna zahir ya, Bib. Taban. Ya, maksudnya Naam. ya kita nggak ada yang tahu jumlah wali di tempat Itu dia. Ya. Wal adad la mafhum lahu. Berapa? Wallahu a'lam. Iya kan? Banyak banget, nah. Sampai-sampai dibilang apa? Dubiqat bi aqdamil akabiri arduha ay faturabaha tibus sagi min nahri. Seakan-akan setiap jengkal di kota Tarim itu sudah disamak oleh kaki-kaki para aulia. Tapi yang jadi pertanyaan, Bib, kenapa Tarim itu tidak semasyhur Madinah dan Mekah dan Mesir dalam di negeri kita ya? Iya. Gitu. Nah, ini juga pernah Al-Fagir lihat beberapa ulama kita ditanya dengan pertanyaan yang sama, katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita ketemu lagi, kita jumpa lagi. Alhamdulillah kita baru sempat buat konten lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan juga dari sekian lama dan setelah lewat masa Idul Fitri, tapi sekarang juga udah masuk bulan Syawal nih. Nah, masih bulan Syawal. Masih bulan Syawal sisa 4 hari ya, Beb? Iya, nah. Sekitar 4 hari ya. 4 hari lagi nih. Sekarang masih kita ngerekam ini tanggal 26 Syawal. Iya, nah. Jadi mungkin kita mau ngucapin masyaallah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin buat teman-teman semuanya. Oke. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalah ya karim. Dan tetap teman-teman masih tetap setia dalam obrolan kita, dalam diskusi kita. Makasih banyak. Dan juga masih terima kasih buat teman-teman yang ngasih masukan, yang ngasih saran di via Instagram kita. Dan mudah-mudahan semua nasihat-nasihat, masukan-masukan dari teman-teman kita bisa realisasikan secara bertahap gitu. Insyaallah. Okay. Dan juga langsung kita opening, Habib. Bismillah. Oke, tetap bersama saya Fajar dan Ahmad Mujtaba. Dan teman-teman masih dalam program Obrolan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari beberapa tema kita bahas dari sebelum Ramadan, itu kita bahas seputar kisah-kisah, kemudian inspirasi, dan juga seputar pertanyaan-pertanyaan bersama dengan teman-teman podcast pojokan. Nah, sekarang ini ada masukan, Habib, kemarin dari Instagram itu mereka minta tentang pembahasan seputar kota Tarim. Masya Allah nih. Masya Allah, barakallah. Oke, jadi emang ini salah satu masukan yang paling banyak, Habib, untuk konten kita ini membahas tentang kota Tarim. Itu tema yang Masya Allah, itu tema yang orang tunggu-tunggu kayaknya. Betul. Masya Allah. Ternyata pemirsa kita banyak, alhamdulillah, mereka yang pengen tahu dan mungkin sebagian dari mereka pengen ikut langsung atau datang ke kota Tarim gitu. Jadi oke. Nah, kira-kira Tarim itu sebenarnya kota apa sih? Dijuluki itu kota apa, Bib? Tarim Tarim kota kecil sebenarnya. Iya. Tarim itu kota kecil, Fajar. Kalau kita bandingin sama Indonesia, ya kecil banget. Ya kalau kita ukur-ukur, ya Tarim Jakarta kali, Bib. Boro-boro Jakarta. Kayak Condet deh. Secondet tok itu Tarim. Condet tuh cuma dari Rindam sampai PG gitu. Nah, ya gitu. Ya Allah. Iya. Enggak gede kota Tarim. Emang begitulah kota-kota Hadramut, kota kecil di Muhafadzat Hadramut, di provinsi Hadramut di negeri Yaman, di tepatnya di Yaman Selatan. Yang perang tuh Yaman apa? Yaman Utara itu yang perang. Yaman Utara. Betul. Jadi sering kali juga nih dijumpai pertanyaan, aman nggak Bang sih belajar di Tarim? Lah, betul. Kan nih perang-perang nih, gimana? Nah itu dia semasa kita di sana waktu masa-masa konflik. Yang konflik itu kan di Yaman Utara. Itu yang diberitanya macam-macam. Di Yaman Selatan sih alhamdulillah aman-aman aja. Walaupun dampak dari perang itu berupa ekonomi. Terus makanan ya, Bib? Makanan agak mahal sedikit, mati lampu.
mati lampu listrik, lumayan tuh kadang-kadang tuh yang terutama yang tinggal di luar ya, bensin jadi mahal. Nah, itu berdampak dari perang itu. Tapi untuk masalah keamanan, adem ayem aja di sana sih, enak, alhamdulillah. Nah begitulah Tarim ya. Tarim. Itu secara geografis tuh, Bib. Nah. Negerinya Yaman. Iya, nah. Provinsinya Hadramut. Nah. Kotanya Tarim. Gitu. Oke. Nah, terus juga perbatasan Tarim tuh apa sih itu? Yang makamnya Syekh Abdullah Bajal Haban tuh itu belum termasuk Tarim itu apa namanya? Oh, yang sepanjang perjalanan itu belum termasuk. Itu dia. Ini Al-Imam Sayyidina Al-Imam Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus pernah menyebutkan batasan kota Tarim dalam qasidahnya, ya sakinin wa dinnaga ma baina aidid wa damun galbi lakum mutashawwiga ila akhir qasidah. Nah, ini emang kecil ya, batasnya dari desa Damun sampai Aidid, masuk juga Aidid ke kota Tarim tuh. Nah, cuma itu toh. Jadi yang di luar tuh kayak Bajal Haban, kayak Bait Jubair itu di luar Tarim. Ini batasan Tarim. Kalau batasan Tarimnya Aidid berarti Darul Mustafa termasuk pojokan dong? Pojokan banget. Iya kan emang ada di gunung-gunung. Di gunung itu kan, habis itu. Habis itu kelar habis itu. Nah. Oh. Iya gitu, pojokan banget. Emang nama jalannya Aidid kan yang namanya itu nama daerahnya Aidid. Lembah namanya kan Aidid. Wah kira. Nah, itu secara letaknya itu. Letaknya terus juga geografisnya sama penyebutan kota, negara dan provinsinya gitu. Terus Tarim itu terkenal dengan kota 1000 wali itu. Nah. Itu kalau nggak salah Ana pernah dengar cerita, Bib. Iya. Ada orang yang nggak percaya kalau Tarim itu kota 1000 wali. Akhirnya nih orang datang ke Tarim bawa kertas sama buku gitu. Allah. Ajib. Terus dia mau ngitung, bener nggak nih Tarim ada 1000 wali? Sampai ditulis namanya satu. Dia bilang belum terpenuhi selama sampai 1000. Tiba-tiba ada tukang sapu di kota Tarim datang menghampiri anak muda tadi, ketok pundaknya. Anak muda, tulis nama saya dalam kertas itu. Jadi nggak taunya tukang sapunya Menaulia kata. Masya Allah. Itu ada. Masya Allah, emang ma'ruf ceritanya tuh. Itu kan asal muasalnya cerita banyaknya aulia dan banyaknya ulama di kota Tarim tuh berkat daripada doanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, biasanya kan dimulai dengan dengan perkara itu. Hadal kisah, cerita itu mazkur di kitab Adwar Tarikh Al-Hadrami karangan Al-Imam Al-Habib Ahmad Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Sebutin waktu khilafahnya Sayyidina Abu Siddiq terjadi perang riddah kan, perang orang-orang yang murtad. Nah, akhirnya di kota Yaman, di negeri Yaman pun ada beberapa kelompok orang yang murtad ya. Akhirnya Sayyidina Abu Siddiq ngirim pasukan yang dipimpin oleh namanya Ziyad bin Labid Al-Ansari. Di rombongannya itu sampai ke kota Tarim, dan cerita panjang atau mereka dapatkan di kota Tarim itu nggak ada yang murtad sama sekali. Dan mereka jadikan kota Tarim sebagai pos utama mereka. Nah, penduduk Tarim itu membantu mereka untuk memerangi orang-orang yang murtad yang lain yang di luar sono. Wa ila akhiril qissah. Di antara sahabat yang ikut waktu itu Sayyidina Abbad bin Bishr Al-Ansari. Kuburannya ada di sono. Di antaranya yang ikut di perang itu Ka'ab bin Zuhair, penyair Nabi SAW yang dapat burdah itu. Itu banyak kelompok sahabat yang datang ke sono untuk memerangi murtadin dan dibantu oleh penduduk Tarim. Sayyidina Ziyad bin Labid ketika melihat penduduk ahli Tarim gak ada yang murtad, dan bahkan mereka membantu sahabat untuk memerangi yang murtadin, senang, dan beliau mengirim surat ke Khalifah Sayyidina Abu Siddiq. Sayyidina Abu Siddiq senang dan didoakanlah Tarim ini dengan 3 doa. Ma'ruf 3 doa itu kan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi airnya. Tarim dengan airnya. Masya Allah, air di sana melimpah. Luar biasa Fajar. Walaupun kota tandus, Masya Allah gersang, tapi air, Masya Allah barakallah. Iya, banyak banget. Gali sumur sekian meter sudah Masya Allah. Wah, itu airnya luar biasa. Rasanya juga ajib emang. Enak rasanya itu kan. Tawar, enak. Air mineral kalau bahasa kita. Nah, ini yang pertama. Diberkahi airnya. Yang kedua, semoga kota itu kekal sampai hari kiamat. Jadi nggak musnah kota itu. Nah, terus ada sebagian kota-kota musnah. Sebagian kota itu penduduknya pada pindah, udah hilang. Di kota-kota banyak itu kayak Usaisah contohnya pernah jadi musnah juga. Wahakala. Tarim alhamdulillah makmur, selalu makmur insyaallah sampai hari kiamat. Inat termasuk sepi nggak sih? Sepi. Iya kan? Sepi banget. Selain Tarim dan selain Sewun, kebanyakan kota-kota sepi semua kebanyakan. Iya. Oke, yang ketiga ini semoga Allah Ta'ala
menumbuhkan ulama dan aulia di situ sebagaimana Allah Taala menumbuhkan jamur ketika hujan. Apa namanya? Bagel. Al-bagel ini apa namanya? Rerumputan sono. Itu biasanya dipakai makan buat lalapan itu. Aneh nggak tahu kalau bahasa Indonesia apa. Bukan jamur, bukan jamur. Tapi enak sih buat lalapan, enak gitu. Iya. Hijau-hijauan kayak daun semanggi kalau kita di sini. Iya, ya. Gitu. Ada jenis apa namanya? Jenis tumbuhan kayak rumput gitu. Tapi enak itunya dimakan buat lalapan. Oh, itu banyak tumbuh di sono. Di Tarim. Oh, bisa kelam di Arab lah. Banyak al-bagel itu. Semoga Allah Ta'ala menumbuhkan ulama dan aulia di kota itu sebagaimana Allah Ta'ala menumbuhkan kama tumbitul ardul bagel. Tumbuhan itu. Nah, makanya banyak aulia di situ wajar. Enggak heran kalau dibilang apa namanya kota 1000 wali atau lebih, taban wal adad la mafhuma lahu. Apa namanya? Sampai di zaman Sayyidina Abdurrahman Segaf kan disebutkan di abad ke-8 Hijriah itu telah dikuburkan di apa namanya pemakaman Zambal itu 100.000 wali. 1000 wali yang mana 80 di antara mereka adalah pemimpin aulia al-qutub ini itu di zaman yang sebelumnya. Setelah itu zaman di abad ke-9 dan setelahnya lebih banyak lagi katanya aulia. Artinya kota 1000 wali itu ya makna zahir. Taban. Ya, maksudnya Naam. Ya kita nggak ada yang tahu jumlah wali di itu dia wal adad la mafhum lahu berapa wallahu alam. Iya kan? Banyak banget sampai-sampai dibilang amat lebih qas bi aqdamil akabiri arduha ay faturabaha tibus sagi min nahri. Seakan-akan setiap jengkal di kota Tarim itu sudah disamak oleh kaki-kaki para aulia. Jadi menjadi subhanallah menjadi kayak obat itu jadinya. Makanya di antara nama kota Tarim namanya Biladut Tib. Oh tuh apa sebutannya? Apa arti Biladut Tib? Kota Tib artinya obat. Obat batin. Juga obat zahir wahakala. Berkatnya banyak aulia di sana. Ini ceritanya kok bisa Tarim itu menjadi kota aulia. Nah, semua itu berkat doa daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Naam. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Tarim itu tidak semasyhur Madinah dan Mekah dan Mesir dalam di negeri kita ya? Iya. Gitu. Nah, ini juga pernah Al-Fagir lihat beberapa ulama kita ditanya dengan pertanyaan yang sama, katanya mungkin generasi yang sekarang agak belum mengenal atau itu dia, gitu. Ini titiknya di sini. Generasi sekarang agak bingung ketika disebutkan kota Tarim ataupun Hadramut. Kalau seandainya dia kembali ke 2 generasi ataupun 3 generasi kalau yang masih ada, itu nama Hadramut nggak aneh. Kenapa terjadi sedemikian? Karena sempat ada ini Fajar putus hubungan gara-gara komunis. Ya kan, waktu zaman komunis di sini, di sana juga komunis 97 ya kalau nggak salah. Lumayan tuh, di sana agak lama. Hampir sampai runtuhnya Uni Soviet sampai di sana. Dan mulainya lebih awal dari kita di sana tuh. Dan itu ini sih luar biasa ini komunis yang di sana. Jadi memang dikat hubungan antara Nusantara kita terutama dan ke sono. Jadi akhirnya di masa-masa itu ulama-ulama Nusantara kita lebih mengarah ke Mesir. Ataupun tetap di Mekah ataupun Madinah. Nah, kalau seandainya merujuk ke generasi-generasi yang sebelumnya, jelas banget hubungan erat antara Indonesia terutama Indonesia Bishakal Am Nusantara sama Hadramut. Kita lihat bahkan ulama-ulama kita yang belajar di Mekah ataupun di Madinah, itu kurikulumnya kurikulum Hadramut kayak gitu semua. Kitab-kitabnya. Anda pernah dengar hadis ini dulu ada seorang badui yang minta doa sama Rasulullah untuk diberkahi kota Najd. Terus kata Rasulullah berkahi Madinah, Makkah dan Madinah. Terus yang terakhir malah Syam wal Yaman. Iya, betul. Ada juga kayak gitu Allah ya Rasulullah. Itu maksudnya sahih hadis itu. Taman, hadis ma'ruf, hadis sahih. Seorang sahabat minta ya Rasulullah, doailah di Najd kami. Najd itu artinya kayak sekarang contohnya area artinya tempat keluarnya 2 tanduk syaitan. Iya betul. Dari situ kan ala kulli hal. Najd kayak Riyadh sekarang kan ibu kotanya Saudi Arabia Riyadh. Itu daerah Najd itu. Daerah dari situ timbulnya juga Musailam al-Kadzab. Dari situ juga. Muhammad bin Abdullah juga ya. Yang nyamar. Oke. Akhirnya Nabi SAW enggak ngedoain Najd itu ya. Bahkan yang didoain Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina. Yaman sama Syam. Ya Rasulullah, Najd juga.
Tetap Nabi SAW enggak, Yaman sama Syam tetap. Ya Rasulullah, ya Najd enggak mau, tetap Yaman sama Syam. Baru ntar disebutin tuh namanya min hunak tatla' garnus syaitan katanya dibilang. Oh gitu. Di situ di hadisnya itu. Apa namanya? Semasa Dajjal itu datang orang pergi ke mana? Ke Madinah dan ke Mekah dan Yaman juga. Nah, insya Allah apa namanya ada beberapa tempat memang kalau masalah Mekah sama Madinah ada mansus fil ahadits dalam hadis-hadis terjaga walaupun di masa akhir zaman nanti. Di antaranya juga Yaman dan Syam senantiasa terjaga. Walaupun apa namanya sebagian hadisnya hadis dhaif, mungkin kebanyakannya hadis dhaif yang masalah itu. Nah, fadail. Tapi tetap masya Allah tetap ya. Masya Allah lah, masya Allah. Sumber ilmu. Masya Allah, barakallah. Gitu. Luar biasa Fajar. Apa namanya terutama untuk Indonesia peran Yaman itu sangat luar biasa dan apa namanya berjasa kalau bahasa kita. Kalau kita telusuri nasab-nasabnya Wali Songo ya kembali ke Hadramaut, ke Yaman juga. Wah kata. Dan juga tumbuhnya banyak zuriat Rasul tuh betul juga banyak di Hadramaut. Wah kata. Nah, terus yang paling penting nih Bim. Iya. Ada berapa banyak sih madrasah yang ada di Tarim, atau di Hadramaut gitu. Nah untuk yang masyhur nih yang kita kenal pasti madrasahnya Umar Darul Mustafa atau Tarim, madrasahnya Buya Yahya Al-Ahqaf, atau Rubat Tarim. Selain itu ada apa aja nih? Kalau kita membahas masalah madrasah, karena memang ma'rufnya kan Tarim kan kota ilmu ya. Iya, kota ilmu. Berarti gimana tuh? Banyak sekolahan. Nah, ini kita harus sedikit membahas dari masa lalu itu gimana proses mereka untuk belajar. Dulu ulama-ulama Tarim tuh kayak pondok ya, enggak ada pondok Fajar. Zaman Gadim pondok ataupun sekolahan kagak. Jadi mereka punya sistem namanya zawiyah. Apa zawiyah? Zawiyah itu yani rumah kecil. Biasanya ada gubah-gubah di atasnya itu. Nah, di situ orang-orang belajar. Kalau kita di sini saung-saung. Saung-saung. Di situ. Jadi pulang pergi pelajarnya. Pulang pergi situ, gurunya juga di situ. Kadang-kadang apa namanya itu biasanya zawiyah itu dekat di rumah gurunya. Kadang-kadang di dalam rumah gurunya. Sebagaimana kita di Indonesia tahun dulu aja gitu ya, Beb. Ya kayak gitu persis. Iya kan? Kayak gitu. Dulu anak masih kecil sih masih kayak gitu tuh, Beb. Maksudnya jadi ngaji itu bukan cuma malam, tapi ngaji itu juga dari pagi. Ya, jadi rumah ustadznya atau sebelahnya itu yang kosong gitu, itu diadain pelajaran dan yang namanya ngaji bukan cuma baca Al-Quran gitu, tapi juga pelajar dulu ada fikih, akidah, akhlak gitu-gitu. Semua aja keren. Masya Allah. Kayak gitu aja paling. Kayak gitu. Sistem dulu. Sistem Gadim akhirnya. Nah, kayak gitu kan akhirnya. Dan ada juga beberapa durus di masjid, tapi kebanyakan durus di mana di zawiyah, zawiyah itu. Sampai akhirnya banyak pendatang dari luar apa namanya dan mereka lihat ini harus ada tempat ini untuk nampung pelajar ini. Barulah dimulai apa namanya ribat kalau bahasa pesantren kalau bahasa kita. Sahib Simtudror Habib Habsyi buat pesantren. Itu apa ribat Sewun di Sewun. Nah, di situ juga beberapa ulama Tarim mereka patungan ceritanya. Mereka patungan untuk ngebangun bangunan untuk ma'wa, tempat tinggalnya pelajar-pelajar dari luar. Asrama. Iya. Nah, di situ berdirilah Rubat Tarim ceritanya. Awal. Iya, sebelum ada yang lainnya Rubat Tarim di Tarim ya. Untuk menjadi asrama santri gitu, Rubat Tarim. Rubat Tarim itu yang dekat Masjid Jami itu. Dekat Masjid Jami. Iya. Depannya kan? Lumayan sih, enggak jauh banget, berapa langkah aja. Betul. Rubat Tarim itu Masya Allah. Di situ Masya Allah dari Rubat Tarim barulah terpencar tamatan Rubat Tarim yang balik ke tempat-tempatnya mereka bikin rubat juga di Inat Habib Hasan Ismail Al-Hamid bikin rubat di Syihir juga Habib Abdullah Abdurrahman Syekh Abu Bakar bikin rubat. Masya Allah tersebarlah rubat di mana di Hadramaut. Berarti dulu sebutannya Rubat Tarim, Rubat Syihir, Rubat Inat gitu ya. Wah kata. Tapi juga ada di masa yang sama apa namanya di zamannya Habib Ali bin Syahab, di zamannya Habib Muhammad bin Salim Al-Hafidh itu ada juga timbul nama-nama madrasah. Madrasah. Udah agak sedikit resmi berarti. Sudah agak sedikit apa namanya? Apa kalau bahasa kita formal ya? Formal, iya formal. Lembaga formal. Iya. Sudah ada tuh mulai madrasah. Tapi Masya Allah madrasahnya Fajar yang ngajarnya yang mufti-mufti. Oh iya. Masya Allah. Hatta madrasahnya pun Masya Allah. Pesantrennya Masya Allah, madrasahnya Masya Allah, sempat ada madrasah al-khairiyah dan banyak sekali. Nah dari situlah timbul beberapa lembaga-lembaga, di antaranya Darul Mustafa.
Iya. Darul Mustafa tahun berapa, Bib? Darul Mustafa bangunannya sih tahun 96. Bangunannya 96, iya. 98 Tapi gitu. Bib Umar tapi dari 94 kan ada merintis pelajarnya itu. Oh iya. Di Syihir sekian tahun, habis itu ke Tarim, tinggal di masjid sampai terbangunlah bangunannya itu mulai dari 96. Begitu. Kalau di total Bib, coba kira-kira ada di Tarim aja deh, Bib ya. Jangan di Hadramaut. Oke, di Tarim aja. Ada berapa jumlah yang madrasah? Waduh, banyak Fajar. Oke, setelah Darul Mustafa nih kan. Yang masyhur deh, kita boleh. Mungkin kita sekalian kenalin kali. Boleh. Nah, pasti Darul Mustafa. Oke, Rubat Tarim kan. Rubat Tarim lama tuh. Darul Mustafa. Oke. Ini sistemnya sistem pondokan ya. Sistem pondokan. Iya. Nah, yang kalau Ahqaf udah universitas tuh. Ya. Untuk kalau yang mencari universitas ada di Jami'atul Ahqaf. Ahqaf apa namanya di Kota Tarim. Tarim juga. Fakultas Kuliah Syariah wal Qanun di Kota Tarim itu. Ana lihat kalau nggak salah Ahqaf udah buka ini teknik juga kalau nggak salah. Itu di Mukalla. Oh itu di itu mah ada banyak. Tapi Ahqaf juga. Ahqaf juga. Oh Ahqaf yang di Mukalla. Yang di Mukalla. Nah, banyak fakultasnya IT segala macam ini. Tapi yang untuk syariah sama Qanun ada di Tarim. Tuh, jadi para teman-teman pemirsa yang mau kuliah IT juga bisa di Tarim. Ada di sana kuliah. Nggak ketinggalan zaman. Masya Allah. Oke, lanjut. Oke, apa namanya? Ada sekarang Al-Wasatiyah kan. Oh iya, Al-Wasatiyah. Tapi di Husaisah itu kan. Enggak jauh dari Tarim kok. Itu baru kalau nggak salah. Baru iya juga. Kan? Bakar kan. Iya. Nah, selain 3 ini ada lagi lembaga-lembaga baru sekarang apa namanya? Cabangnya, Bib, kalau nggak salah. Di antara cabang ataupun lembaga yang menyendiri gitu. Ala kulli hal banyak. Apa namanya? Ada yang buat anak-anak kecil. Ada Ma'had Al-Yusra. Al-Yusra. Idrus. Ma'had Al-Idrus, untuk khusus untuk belajar qiraat sab'ah atau qiraat asyra pakai Syatibiyah. Bahasa Arab juga ada di sana, Lisanul namanya Al-Ghanna. Al-Ghanna juga ada yang apa namanya Al-Ilmun Nafi sekarang baru. Juga yang perempuan. Ini juga enggak lupa udah, kita. Nah, berapa itu ya? 8 tadi 8 tuh. Oke. Ini yang Al-Fagir tahu ya, yang Al-Fagir enggak tahu banyak sekali. Ada lagi apa namanya? Darus Sunnah juga ada. Darul Gom juga ada lagi sekarang. Untuk yang perempuan ada apa namanya Darul Zahra. Oke, maklum itu Darul Zahra. Iya. Ada lagi sekarang apa namanya Ma'hadul Rusyud, perempuan juga. Ada lagi Ma'hadul Ghanna, perempuan juga ada. Iniannya dari Al-Ghanna tadi tuh. Iya, Al-Ghanna ada laki ada perempuan. Ada lagi perempuan. Ada juga Darul Faqih. Darul Faqih. Darul Faqih bukan ada laki-laki juga, Bib? Sekarang belum sih. Darul Faqih yang depan Masjid Ba'ala gitu kan ya. Itu khusus perempuan. Oh, itu khusus perempuan. Darul Faqih. Oh iya. Itu yang perempuannya ada 4 tuh ya berarti ya. Wah kata. Kalau di luar tadi sih banyak. Kalau di luar tadi banyak. Yang Ahqaf pun ada perempuan tapi di Mukalla. Oh. Iya, fakultas syariah sama Qanunya yang perempuan di Mukalla, bukan di Tarim. Yang perempuan ya, yang laki-lakinya di Tarim. Oh, jadi banyak apa itu hampir setiap sekian tahun sekali gitu, 2 tahun sekali ataupun ya atas tahun sekali lah ada lembaga baru muncul, Wah, semuanya Masya Allah. Dan juga Naam. Anda perhatiin lebih banyak santri Asia yang di sana ya. Santri Asia di mana-mana Fajar. Iya kan. Santri kita kalau ke Mesir nih lihat santri yang paling banyak ya Asia. Malaysia, Indonesia. Nah, Masya Allah ya. Di Yaman pun kayak gitu. Ya, Indonesia paling mayoritas Indonesia, habis itu baru Malaysia yang lain, kata Melayu lah. Nah, ada pertanyaan penting nih. Tapi mungkin jawabnya bukan sekarang nih. Kalau jawab bakal panjang. Marhaba. Dengan banyaknya santri kita yang belajar di Mesir, di Madinah, di Yaman, bahkan di Turki. Iya. Sulaimaniyah. Ya. Oke, banyak nih santri kita menyebar. Mereka nih kemana, Bib? Pulangkah ke Indonesia? Kalau mereka pulang ke Indonesia, ya kan? Iya. Kenapa negeri kita tuh tidak mencerminkan tempat-tempat pembelajaran yang katanya di sana tempatnya banyak gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya kan? Naam. Artinya yang belajar jauh-jauh besar-besar banyak, alhamdulillah. Tapi di sini kemajuannya masalah akhlak dan apa segala macam. Oh, Masya Allah nih kayaknya. Perlu. Masya Allah. Kenapa nih? Nggak tahu. Kita nggak usah bahas itu sekarang kali. Oke, sedikit kunci untuk masalah ini. Kita nggak bisa juga sih bilang apa namanya yang belajar di luar berarti lebih dari yang di dalam. Enggak. Itu kadang-kadang yang nggak keluar tuh pun Masya Allah tabarakallah luar biasa apa namanya ta'thirnya untuk masyarakat luar biasa. Dan memang masyarakat Indonesia banyak, Fajar. Sebanyak-banyak yang belajar di luar ataupun di dalam, kita masih perlu double terus. Karena untuk masyarakat Indonesia ini Masya Allah tabarakallah banyak ya. Dan juga untuk melihat hasil itu nggak bisa kita lihat hasil dalam jangka waktu cepat. Enggak, betul. Ini kemungkinan sekian generasi kemudian baru kita akan melihat apa namanya hasilnya gitu ya.
Nah itu dia, makanya dulu tuh katanya Wali Songo 9 orang bisa ngerubah, Masya Allah Indonesia semuanya betul. Tapi jangan lupa tahapnya bagaimana. Setelah sekian generasi baru kelihatan. Begitu pula harapan kita nanti, insya Allah dengan mereka yang belajar di tempat-tempat yang Masya Allah, yang pun begitu mereka yang belajar di dalam Indonesia pun, insya Allah atharnya bukan sekarang. Tapi insya Allah pasti dan pasti itu ada atharnya itu. Pulangnya mereka itu membawa benih-benih. Allahu Akbar. Yang kita bisa petik buahnya bukan sekarang. Di kemudian hari. Amin lah, mudah-mudahan. Amin, insyaallah. Masya Allah antum. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah Fajar. Oke, lanjut nih pertanyaannya. Boleh. Nah, dari sekian banyak madrasah nih, nah. Dan alhamdulillah pelajar Indonesia juga banyak yang ada di sana. Oke. Bener nggak sih, Bib, yang bisa belajar di sana cuman anak pondokan doang? Yang belajar di sana cuma anak pondokan? Enggak bener. Enggak bener. Artinya siapapun bisa belajar, walaupun yang nggak punya basic sama sekali. Bahkan kalau maaf kata ini, bahkan orang kafir pun bisa belajar di sana. Artinya jangan minder. Itu dia. Lembaga bahasa Arab. Lembaga bahasa Arab Al-Lisanul contohnya. Dia nerima ahlan wa sahlan. Ahlan wa siapa aja. Namanya? Wa yakuna nih min mukhtalafil adyan. Terserah nih. Jadi nggak harus bisa baca kitab contoh. Iya. Harus bisa bahasa Arab, walaupun memang sebagian lembaga mereka mempunyai syarat khusus. Kalau nanti mau masuk sini, berarti harus bisa bahasa Arab, harus bisa baca kitab, kalau ini baru bisa masuk tuh. Tapi jangan lupa, ada juga lembaga-lembaga lain di Kota Tarim, itu nggak mensyaratkan kayak gitu. Bisa. Artinya ya siapapun bisa belajar Kota Tarim. Bisa banget. Mau ngambil fakultas kuliah, silahkan bisa. Yang penting ada ijazah SMA. Tuh. Nah, sedikit lah bisa baca kitab, sedikit bisa baca Quran, oke lah. Artinya di sini teman-teman nggak boleh berkecil hati, nggak boleh minder. Siapapun bisa tetap belajar di Kota Tarim. Tabaan. Aneh pernah dengar gini, Bib. Siapapun bisa nyewa berarti dia disebutnya santri apa, Bib, kalau pulang pergi? Sakan. Jadi dia sebut Dia nyewa sugoh. Iya. Dia nggak terikat tapi ikut roha aja gitu. Kalau bahasa Indonesia apaan tuh? Santri kalong namanya. Santri kalong. Iya. Itu juga bisa dilakukan dengan mereka yang nggak bisa nih masuk. Mungkin impian banyak orang adalah bisa belajar di Darul Mustafa. Masya Allah kan. Oke. Tapi bukan berarti berkecil hati untuk tidak bisa datang ke Darul Mustafa atau ikut belajar di sana. Dia bisa ngambil kelas-kelas umum yang Roha Habib Umar atau malam Jumat gitu. Bisa banget. Allahumma untuk tinggal di luar tanpa surat izin yang resmi itu bahaya sih emang. Kalau bisa di bawah naungan lembaga mana nih? Betul. Gitu, iya. Entah Darul Mustafa kah, entah Ma'had Idrus kah, entah yang lain kah, yang menaungi seorang pelajar itu walaupun dia tinggal di luar, tergantung kebijakan lembaga itu gimana ya. Itu lebih Masya Allah sih, tapi yang penting dia bisa jaga diri. Sama dia punya kemauan. Ya mah itu semangatnya penting. Gitu. Bahagia. Kalau dan juga ini ya, Beb, selain ada nggak sih kesempatan buat orang-orang awam buat belajar di Tarim atau di Darul Mustafa? Wah, pengen nih. Hatta mungkin dia ngomongnya pengen wisata atau dia ngomongnya pengen pesantren kilat gitu. Ada kuncinya nggak? Keren banget. Ini bagus. Nah, jadi untuk contohnya belajar di sana berarti langsung kebayang sama kita, sekian tahun. Ya kagak. Hatta mereka pun yang sibuk itu bisa meluangkan waktunya walau cuma 40 hari. Contohnya kan ada program dauro. Program dauro ini apaan sih? Iya. Ini istilah yang ajib ini, dauro ini. Apaan tuh dauro tuh? Sering kita lihat. Tadi program daurah ini siapa ini, Bib? Nah, daurah ini Fajar yang ma'rufnya kan yang setahun sekali itu dibuat oleh Darul Mustafa. Setahun sekali dibuat oleh Darul Mustafa. Selama 40 hari. Oke, 40 hari. Iya betul. Dan timingnya emang waktu-waktu liburan panjang, liburan musim panas. Berarti waktunya bukan Hijriah, Bib? Bukan, patokannya pakai Masehi. Pakai Masehi. Kan untung berarti. Emang targetnya untuk mereka orang-orang yang kuliahan ataupun yang masih sekolah ataupun yang perkantoran yang bisa meluangkan waktunya di waktu libur ini, waktu libur musim panas ini. Iya. Nah, makanya Fajar, kalau kita lihat di sana waktu daurah itu 40 hari itu yang datang Masya Allah tabarakallah. Orang-orang dari luar
Iya. Macem-macem warnanya, macem-macem gayanya, macem-macem. Oh, itu dibuka untuk dari penjuru siapa aja, ahlan wa sahlan. gitu. Naam, tabaan, ahlan wa sahlan. Apa namanya, kita sempat lihat beberapa tahun yang lalu, iya, pesertanya Masya Allah dari Eropa banyak banget, dari Amerika Latin, ada dari Argentina sampai ada dari Amerika banyak lah, dari Meksiko. Iya, kemarin anak ketemu dari Perancis, dari Perancis ada juga. Chili, dari Chili. Dari Chili. Ya macam-macam. Emang waktunya waktu yang pas ya untuk apa namanya, waktu liburan gitu. Ya, makanya daripada liburan nggak jelas muter-muter, ya kan? mending ke sono. Dapat 40 hari, dapat ilmu. Terhitung ya, wisata Allah, juga. Wisata kan? juga. Wisata. Tapi kalau bahasanya wisata religius, wisata religius, tadabur gitu-gitu ya. Dan juga wisata ini sih sebenarnya wisata ini juga lahir batin lah. Terus tadi masalahnya daurah. Tuh daurah apa tuh? Daurah, mana daurah? Daurah kalau dalam bahasa Arabnya daurah ya dulu lingkaran. Ya, artinya ini adanya cuma satu lingkaran saja, cepat gitu. Berarti ini paket yang sangat sekejap, betul. Sekejap. Ya kalau bahasa kita sih pesantren kilat. Pesantren kilat. Daurah itu. Biasanya fokusnya daurah itu buat pelatihan Fajar. Iya, kalau di sini ada biasanya daurah mandiin mayit, daurah gitu. Ilmu falak, kayak gitu-gitu. Kalau di sana daurah? Nah itu dia, daurah musim panas kan. Daurah musim panas. Belajar apaan sih daurah itu? Apaan? Jadi 40 hari dapat apaan nih? Tahu ntar kita diinterview tuh sama mereka. Tingkat kemampuan kita di mana nih? Sekiranya ditetapkan di tempat yang pas. Oh ini nih, ya berarti yang butuh yang ini. Basic agamanya di sini. Oh sudah di punya basic lumayan nih, berarti di sini nih. Jadi ada beberapa kelas di situ. Intinya di situ yang luar biasa di 40 hari. Topan 40 hari itu mulainya kapan sih? Biasanya di bulan Juli, ya enggak? Juli dari 1 Juli biasanya tuh. Oke, 1 Juli. Bukan apa namanya? Berarti hijriahnya bisa ganti-ganti. Bisa ganti-ganti topan pastinya. 1 Juli sampai biasanya 10 Agustus gitu. 40 hari itu kan. Ala kulli hal. Dalam 40 hari itu kita lihat Masya Allah pihak Darul Mustafa sendiri mereka yufarrigh benar-benar difokusin sama Sayyidil Hayy Umar. Awalan perhatiannya betul sangat tinggi luar kepada biasa para peserta daurah. Jadi memang apa namanya sama yang ngajar juga Masya Allah banget sih. Hayy Umar. Iya, yang ngajar siapa? Yang ngajar Masya Allah banget. Dan semuanya fokus untuk daurah ini. Mereka bilang kayak gini. Kita sekian tahun Masya Allah kesono sini banyak ngajar, tapi mereka ini cuma datang 40 hari. Mau nggak mau kita kasih perhatian lebih ke mereka. Kalau yang lain kan bisa gampang untuk di lain waktu bisa, tapi yang 40 hari ini kesian. Kalau kita nggak fokusin, nggak perhatiin dengan perhatian yang lebih, kesian mereka ini. Mereka cuma punya waktu 40. Jadi sendiri apa? Hayy Umar sendiri perhatian. Habib Masyhur Allah yarham. Sangat-sangat perhatian dengan daurah ini. Dan juga masyayikh yang lain. Kita lihat luar biasa. Hayy Umar dalam 40 hari itu nggak ada ceritanya keluar rehlah dakwah kemana kagak. 40 hari ngetop di situ. Menemani anak-anak daurah. Masya Allah, kesempatan emas berarti. Nah, tahun ini ada, Bib? Ada, tahun ini ada. 1 Juli besok nih. Iya, 1 Juli. Dimulai dari 30 Juni. 30 Juni, 1 Juli terus sampai 8 Agustus. Yang ngeberangkatin dari Musolah nih? Ada, iya. Naam, tabaan. Nah, sebelum kita bahas ke sono nih, Bib. Kita bahas masalah daurah lagi tadi, Bib. Selama 40 hari kan? Iya. Di sono. Belajar apa ya tadi, Bib? Kitab-kitabnya mungkin gimana tuh? Nah, masalah kitab-kitabnya ini orang nih. Iya. SD, SMP, SMA nggak pernah belajar agama gitu. Oh, oke. Apa namanya? It's easy lah. Gampang lah. Terus. Nggak harus aneh nggak bisa bahasa Arab belajar apa? Kagak. Itu bahkan pelajaran Hayy Umar pun yang paginya, yang sorenya, yang malamnya itu semua ada translate live langsung, terjemah langsung. Dengan bahasa kita ada 2 bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Melayu. Jadi semua pelajaran Hayy Umar nanti hadir di Roha, di daras Hayy Umar sambil pakai headset. Earphone. Betul. Itu untuk darasnya Hayy Umar. Selain Hayy Umar bahasa apa sih? Bahas masalah tazkiyah biasanya kan, sirah juga, jawalan ruh. Juga ada dars-dars yang lain. Bisa kita hadir di dars ulama-ulama besar Hayy Masyhur. Mufti Tarim. Itu pilihan aja, Beb. Naam. Kalau siap untuk masuk ke halago Hayy Masyhur, udah punya basic yang lumayan, walaupun nggak bisa bahasa Arab, silahkan. Ada juga translate-nya, ada penerjemah. Ataupun mau didatangkan guru-guru yang dari Indonesia yang di sono, ada juga. Dari senior santri ataupun daripada mudarrisin yang sudah ngajar di sono dari Indonesia, ada juga ngajar di sono. Apa aja belajar? Kitabnya gimana? Nah, itu dia tuh. Apa namanya? Ada pelajaran fikih pastinya ada, juga ada pelajaran apa namanya? Hadis
Pastinya juga ada ngaparin beberapa hadis, ada juga sedikit dari tafsir, metode berdakwah, membahas problematika masa kini, begitu juga. Kalau yang Habib Umar masalah tazkiyah. Berarti nih kalau Anda pernah dengar ada 3 ilmu kan, arkanul iman, arkanul Islam, dan arkanul ihsan. Betul. Kalau dilihat dari kurikulum tadi berarti memenuhi ini nih. Itu emang harus kayak gitu. Semua kurikulum dininya harus mencakup 3 ini. Iman kan tauhid. Tauhid. Ada juga kan syariat, fikih. Gitu. Ihsan tadi tazkiyah. Oh, berarti 40 hari insyaallah bisa memenuhi kebutuhan itu. Betul, paket singkat yang bisa insya Allah menjadi pedoman untuk ke depan lah, walaupun 40 hari itu. Ana pernah dengar gini, Beb. Kenapa Ana pernah koreksi nih, Beb, kalau salah. Boleh. Habib Umar pernah ditanya, kenapa Habib bikin daurah selama 40 hari ini gitu. Ini nggak terlalu cepat bagi mereka, dan bagaimana tanggung jawabnya kalau mereka hanya mendapatkan ilmu setengah-setengah gitu. Kemudian Habib Umar menjawab, Anda nggak tahu nih Habib Umar atau siapa, Anda bukannya lupa. Ada orang yang datang ke Tarim 4 tahun menjadi wali. Ada orang yang datang ke Tarim 4 bulan menjadi wali. Terus Habib Umar bilang sampai ada orang yang datang 40 hari jadi wali. Tapi ada juga yang lebih, Masya Allah, datang ke Tarim ya cuman 4 jam jadi wali gitu. Mungkin itu bisa jadi ya mungkin 40 hari ini apabila diterus-teruskan, dia sholat jamaah ikut terus, terus sholat tahajud yang dibuat programnya ikut terus, qiyamul lailnya, zikir-zikirnya ikut terus, ya nggak salah kalau Allah ubah kondisinya dia menjadi. Jadi begini, 40 hari itu Fajar, luar biasa ya. Kita bakal putus dengan dunia artinya. Pasti. Kenapa itu? Internet susah, Beb. Internetnya susah emang. Mau nggak mau pasti kita putus sama. Iya. Makanya sering kita kira, wah kerjaan nggak bakal kerja kalau nggak bakal jalan kalau nggak ada aneh. Nanti coba 40 hari di sana. Tenang aja, ente ada nggak ente ada atau ente nggak ada, jalan aja kerjaan. Ini satu tuh. Iya. Satu. Itu kita bakal ninggalin dunia. Ninggalin dunia. Itu bakal keluar kita dari zauba'ah, dari lingkaran dunia yang luar biasa itu, kita bakal keluar. Agak ngeh gitu di sana. Ini 40 hari itu. 40 hari itu juga kita akan hidup dalam suatu bi'ah, dalam suatu lingkungan, dalam nuansa yang luar biasa. Qiyamul lail bareng-bareng, jam 3 malam bangun dengan semangat. Bukan artinya dibangun capek, enggak, emang subhanallah nuansanya. Ada zouknya gitu. Zouk, betul. Wah, rasanya emang kayak nikmat. Soalnya orang kayak gitu semua. Iya. Kita pas lihat orang kayak gitu, kita merasa kok gue nggak ikut sendiri ya gitu ya. Minder wah kata qiyamul lail, bangun malam bareng-bareng, munajah fi jawfil lail, itu nangis waktu baca qasidah, baca doanya. Wah, hada ajib. Salat subuh bareng Habib Umar tiap hari. Dan tiap hari itu musafahah, cium tangan sama Habib, langsung musafah sama Habib, duduk sama Habib, baca wirid bareng-bareng. Habis daras. Itu luar biasa. Habis itu istirahat. Habis itu jam 9-an baru bangun, daras 3 zuhurnya baca Quran bareng-bareng. Makan siang, istirahat. Ada hizib juga kalau mau ikutan. Ada hizib. Betul, ada hizib Quran. Ada juga tasbih, baca Quran yang enggak bisa baca Quran, ahlan wa sahlan. Bisa. Ada paket belajar baca Quran di sana 40 hari itu. Masyaallah. Habis asar rohah sama Habib Umar lagi, maghrib juga ada kajian, isya juga. Jadi luar biasa, dari kajian ke kajian. Tapi emang azim. Iya, Masya Allah ya. Artinya 40 hari itu ya yang sebagaimana juga kita sering ngalamin gitu. Maksudnya ada metode dalam psikologi itu, Bib. Iya. Apabila seseorang mau ngafalin sesuatu, maka baca 40 kali. Maka insya Allah di 41-nya dia udah bisa. Allahu Akbar. Ajib. Itu bukan dari psikologi yang bilang. Dari psikologi yang kayak gitu ya. Nah, ternyata juga pernah dengar juga gitu, Bib. Maksudnya kisahnya yang di zaman Khalifah Sayyidina Umar, ditawari sama pelacur, nih kalau misalkan mau tubuhku boleh, tapi silakan sholat takbiratul ihram bersama imam 40 hari berturut-turut. Ternyata di hari 41 dia udah nggak nyamperin lagi perempuannya. Artinya kalau diikutin terus program-programnya selama 40 hari, itu akan merubah kebiasaan seorang itu. Emang angka 40 itu ada rahasia, Fajar. Oh iya. Wal arba'in asraruhum makhfiyah hajatuhum maghdiyah. Ya enggak.
wa majtama' arba'in min ummati illa wa fihim wali, ada kan di hadis, tidak terkumpul 40 daripada umatku melainkan di antara mereka ada seorang yang jadi dekat, wali. dekat Allah Ta'ala. Memang 40 itu luar biasa. Fatama miqatu rabbih 40 lailah. Kan Nabi Musa pun khalwatnya berapa hari? 40 hari juga. Memang luar biasa. 40 hari itu ada rahasia tuh di angka itu apaan tuh. Tapi ini juga Beb, di Ayyuhal Walad Imam Ghazali bilang iya, barang siapa yang telah sampai umurnya 40 tahun tapi kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka hidayah sulit masuk. Terus kemudian juga gambaran tempatnya neraka lebih dekat daripada. La ilaha illallah. Masya Allah di angka 40. Ya makanya 40 ini serem berarti, ada danger juga berarti 40 ini. Ada ala kulli hal begitulah. Jadi makanya 40 hari daurah tadi itu. Daurah 40 hari daurah itu. Nah, terus oke, Beb, misalkan nih aneh mau ikut atau siapa mau ikut daurah gitu. Dia nggak biasa bergaul bersama anak majelis. Dia nggak biasa bergaul bersama anak pesantren. Sampai ke tarim, apa yang harus dilakukan, Bib? Jamil. Masih muskilah. Ahlan wa sahlan. Pertama ahlan wa sahlan. Ya hayya wa sahlan. Ayo kita ke sono. Enggak harus kok ente anak majelis ya. Enggak harus kok ente hatta orang yang basicnya dunia pun, basicnya apapun. Soalnya yang kayak gitu banyak. Bukan cuma Indonesia ya. Kalau kita lihat dari negara-negara lain, wah banyak Fajar yang macam-macam. Yang macam-macam. Nah, tapi betul. Di sini ada perkara yang penting yang harus kita jaga. Kita harus menghormati tempat kan, tanya makan azim, kota itu kota yang agung. Ini kota seperti Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa, Palestina, itu tempat-tempat yang agung semua. Yang memang kita harus hormati tempat itu. Kota Tarim di antara kota aulia. Makanya kita harus tahu adat istiadat mereka yang nggak boleh dilanggar. Walaupun perihal itu mungkin biasa di kalangan kita, tapi di kalangan mereka, itu suatu yang aib kalau bahasa mereka itu, jelek banget. Nah itu yang kita harus perhatikan. Wabisyakal am, yang nomor satu sebelum semuanya adalah adab. Allah dengan adab dan akhlak di sana. Hormati orang yang lebih tua darimu, itu nomor satu kunci pertamanya. Sayangi yang lebih kecil darimu, wahakata. Dengan itu hormati mereka para ulama, wahakata. Cintai mereka, ini yang kunci utamanya. Beradablah dengan siapapun, baik pun itu orang besar, orang kecil, bahkan orang jalanan pun. Allah para pedagang. Saya tahu tuh itu, masya Allah tabarakallah, kayak tadi ceritanya tuh saya tahu tukang sapu, banyak kayak gitu kan di sana. Nah itu banyak. Namanya Allah yang masalah adab tadi luar biasa. Contohnya, anak kasih contoh nih. Ada suatu di sini kita anggap biasa, tapi di sana aib. Gimana contohnya? Kalau kita lewat, orang pada duduk nih contohnya, samping kita. Kita mau lewat nih, mau ke sono nih. Di acara gitu, acara udah penuh, kita mau ke sono, duduk di pojokan di situ. Aneh mau lewat. Nah, di antara adat mereka itu aib, suatu kejelekan kalau seandainya kita melewati mereka lagi duduk sedangkan kita memakai sendal. Lo jadi gimana? Lepas sendalnya, nyeker. Hatta walaupun itu jalanannya terbuka gitu. Walaupun betul. Ini jalanan. Tapi lewat depan orang yang duduk dengan mengenakan sendal, itu dianggap mereka suatu yang sangat-sangat aib. Sangat aib, Masya Allah. Masya Allah. Anda juga bingung, kok bisa gitu ya? Aibnya di mana? Tapi ya sudah jadi budaya artinya. Nah, yang kayak gini nih mungkin perlu diperhatikan oleh ikhwan yang bakal ke sono. Lihat ini budaya mereka nih apa nih yang kita kebiasaan di sini dianggap biasa, tapi di sana aib gitu. Yang paling gitu. Tapi Allah semua itu merujuk ke satu, ke adab dan akhlak. Itulah kuncinya semua. Terus gimana caranya, Bib? Kasih nasihat nih buat kita, buat orang-orang yang pengen ke tarim biar pulang dari tarim membawa asar, membawa perubahan yang luar biasa gitu. Apa yang perlu kita perhatikan, apa yang perlu Yang pertama niat yang baik, ya enggak? Pasti niat yang baik. Allah aneh berangkat ke tarim. Niatnya apaan sih? Cuma iseng aja pengen tahu, wah sayang kayak gitu. Sayang banget. Ente bisa membawa suatu yang luar biasa loh. Sekarang ente bakal tenggelam ke lautan yang penuh mutiara. Masa cuma enak lihat wisata atau lihat-lihat gitu. Ente bisa ambil mutiara itu semua. Wah kata yang pertama ini. Jadi perumpamaan niat soleha itu kayak gitu, menjelam ke dalam. Ambil semua yang ada. Dan kita membutuhkan adab dan akhlak tadi dengan bisa berenang
ke dalam lautan itu. Dan kita membutuhkan wadah untuk membawa mutiara-mutiara itu. Itu namanya masyhad, cara pandang. Bagaimana engkau memandang kota Tarim. Wah, kota Tarim itu kota yang kuno, kotor, jorok contohnya. Udah hilang semua itu akhirnya. Nggak ada bekas. Jadi pandanglah kota itu, ini adalah kota aulia, kota ulama. Nah, begini cara pandangnya. Itu bagaikan wadah, Fajar. Makin luas wadah itu, makin banyak kita bisa ngambil. Kita bisa raup di situ. Makin gede wadahnya. Al-Madin ala gadril masyhad, dia bilang. Wah, kata niat solehah dan akhlak dan adab yang bagus, dan juga cara pandang kalau bisa luasin. Wah, kata. Nah, ntar nyampe di sono, udah ikutin aja apa yang ditertibkan. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Jam sekian bangun, ayo bismillah, semangat kita bangun. Ngapain? Qiyamul lail. Yuk qiyamul lail kita. Jangan protes nih. Jangan protes sama jangan keluar dari itu nih. Tertib yang dibuat. Tertibnya sedang wah. Itu subhanallah, kalau kita ngikutin tertib mereka itu, semua paketnya ada kan, paket ziarahnya ada, kemana-mana kita dibawa ziarah. Oh, ini daurah tadi, Bib. Betul. Daurahnya tuh, semua ada ziarahnya di situ. Ada ziarahnya juga. Belajarnya, ziarahnya, semuanya ada. Kalau kita ngikutin tertib mereka itu, kita bakal balik dengan Masya Allah apa yang dititipkan oleh mereka. Iya. Gitu. Tapi kalau kita buat sendiri, jalan-jalan, muter-muter. Walaupun emang ada sih waktunya buat jalan-jalan ya, bukan artinya wah nggak ada, waktu beberapa hari disiapkan untuk tafadhol, untuk belanja, mau oleh-oleh, tafadhol. Mungkin bisa di awal-awal atau di akhir-akhir. Ya jadwalnya belajar, tertibnya belajar. Wah, ikutilah nuansa dan bi'ah mereka, lingkungan mereka ikuti. Jadi kayak gitu. Terus langsung. Tadi masalah daurah lagi, Bib, balik. Tidurnya di mana, Bib? Tidurnya di mana? Iya. Di kasur. Di mana? Maksudnya buat orang-orang yang daurah. Iya. Mereka udah disiapin tempatnya. Ada, ya pastilah. Gitu. Iya, maksud tidur di mana? Khawatir orang-orang. Wah, ya Masya Allah, Tarim nih kan gitu. Nah, emang luar biasa. Ini budaya mereka di sana nggak kayak agak beda kayak mungkin iya. Maksudnya mungkin kalau sebagian dari kita atau kita juga, Anda juga termasuk pribadi, banyak orang yang kalau mau jalan-jalan kemana yang perlu diperhatikan pertama adalah di mana saya dapat istirahat dan di mana saya bisa mandi. Gitu kan. Bisa mandi. Iya. Di mana tempat ininya gitu. Yang kita lihat selama kita di sono, ini Masya Allah budaya orang sono untuk masalah ginian, mereka Masya Allah lebih kalau bahasa kasarnya lebih rapi. Kalau bahasa kasarnya sih. Gitu. Ya lebih perhatian masalah ini. Jadi nggak sembarangan tidur, enggak, emang disiapin tempat kasur gitu, dan kalau seandainya yang sepuh-sepuh biasanya itu tinggalnya di dalam Darul Mustafa tuh kan, yang sepuh-sepuh, walaupun terbatas sih beberapa kamar di Darul Mustafa, ada juga beberapa rumah-rumah di samping Darul Mustafa itu kan, punya Darul Mustafa juga, yang disewakan atau memang punya Darul Mustafa yang disiapkan untuk para peserta daurah. Entah itu bed luar entah itu bed yang sono bisa. Jadi artinya aman lah gitu. Aman. Rumahnya, aneh mau tanya antum gimana? Kan sempat daurah di tahun lalu. Gimana? Antum gimana, ceritain diri deh, gimanya ceritanya tidurnya di sono, mandinya di sono. Ini udah memposisikan diri sebagai orang yang belum pernah di right, foto. Masya Allah. Gimana? Nyaman, airnya banyak. Pasti airnya banyak. Nyaman. Wah, paling panas ya wajar sih kalau itu kan, karena listriknya mati hidup gitu kan. Walaupun tapi untuk Darul Mustafa sama yang rumah-rumah sekitarnya itu kan lumayan sih listriknya tuh. Dia kena pakai itu ya, pakai apa namanya kalau bahasa kita genset yang dihidupin sama tenaga surya di atas, tenaga surya di atas Darul Mustafa. Sebagian pakai itu sekarang, pakai yang matahari itu kan. Jadi otomatis tuh mati lampu langsung hidup. Iya. Yang kasihan yang tinggal di luar, yang kita yang keluarga nih dulu yang tinggal di sana sama keluarga sama istri. Itu dia mati lampu dia melarat deh. Yang tinggal di Darul Mustafa yang daur-daur yo senang, enggak ngerasain kali mati lampu kayak gimana rasanya. Masya Allah, barakallahu wajar. Oke. Nah, terus jadi intinya kira-kira Bib, butuh berapa biayanya untuk ikut daurah? Itu butuh berapanya itu dolar ya, pakai dolar tahun ini ada lihat iklan posternya itu berapa? $1,750. $1,750 berapa kalau dirupiahin? Enggak paham, tergantung rupiahnya berapa sih, tergantung harga dolarnya berapa. Harga dolar. Betul. Nah, mungkin perlu sedikit jangan lupa untuk beli oleh-oleh. Pastilah lebih-lebihkan. Beli oleh-oleh untuk. Masya Allah, oleh-oleh di sana juga, Bib.
Iya, Masya Allah. Iya. Biasanya bawa madu tuh orang-orang tuh. Orang bawa madu. Bawa rutop. Lagi musimnya rutop itu kan? Lagi musimnya rutop. Wah, kata. Gitu. Ajib. 1.750 dolar. Itu udah semua insyaallah ya. Iya, sama tiket-tiketnya kan lihat di poster kayak gitu lewat apa namanya linknya Majelis Musola itu kan ya. Nah, Masya Allah. Oke, nah. Masya Allah. Jadi seputar daurah tuh Bib ya. Jadi orang-orang yang pengen belajar di Tarim ya kalau di Darul Mustafa ngadain daurah gitu. Terus kalau di tempat-tempat yang lain ya apa namanya kayak Ahgof atau madrasah yang lain. Betul. Dia juga ada jalur-jalurnya masing-masing. Ada jadwal masing-masing. Betul. Nah. Dan kira-kira di mana kita bisa cari informasi itu, Bib? Tentang apa nih? Tentang mungkin ya penerimaan santri atau siswa baru atau mahasiswa baru gitu. Ini hampir tiap lembaga itu Fajar. Ada PPI Yaman nggak sih? Ada. PPI Yaman ada, Persatuan Pelajar Indonesia di Yaman ada yang menaungi semua pelajar di negeri Yaman. Itu berarti dia bisa memberikan informasi itu ya? Ada. Sempat Anda juga lihat di beberapa postingan mereka lembaga-lembaga yang bisa didatangin untuk ke sono, soalnya begitulah apa namanya. Nah, kebanyakan lembaga itu ada link-linknya di Indonesia gitu. Ada linknya perwakilan dari Jamiatul Ahghaf siapa gitu. Kalau di Darul Mustafa Solo ya. Iya, biasanya ada Dauratul Gabul, seleksi pelajaran sebulan di sono tuh. Untuk daurah kan ini katanya Majelis Musola untuk itu. Kalau buat masuk santrinya di Daurah Gabul. Di Daurah Gabul. Mumtaz. Kalau apa namanya Lahghaf, kita lihat berapa setahun ada 2 kali kalau tidak salah lihat pendaftaran mereka. Biasanya ada di poster-poster tuh kan. Nah, ada IG-nya. Nah, di IG-nya. Kalau Rubat Tarim juga bisa melalui pondok Mashhad. Habibur Rahman bin Syekh Al-Attas, Mashhad di Jurai. Sukabumi. Oh, yang di Sukabumi. Iya. Abdurrahman Syekh. Wah, juga ada orang link-linknya di situ. Pondoknya siapa lagi? Al-Ghanna ada juga yang cabang yang linknya di Jakarta. Lisanul juga ada linknya di Jakarta. Nah, jadi kebanyakan punya link-link semua. Cari di IG-nya ada tuh, ya. Kebanyakan di IG-nya sudah ada semua. Atau di IG PPI Yaman kayaknya udah. Betul. IG PPI Yaman ada. Karena lihat itunya. Bisa dilihat di situ ya. Boleh. Jadi teman-teman yang tertarik dengan Kota Tarim, yang tertarik dengan yang mau niat jalan-jalan doang atau yang mau belajar di sono, tadi bisa pantengin IG-nya PPI Yaman. Yang mau ikut daurah juga bisa dilihat-lihat di Instagramnya Majelis Musola berarti ya. Bisa. Marhaba. Oke, masih ada kesempatan kalau nggak salah berarti berangkatnya tanggal berapa tuh, Bib? 28 kayaknya. 28 Juni. Betul. Oke. Daurahnya mulai tanggal 1 Juli di Tarim. Berarti berangkatnya tanggal 28 Juni. Masih ada waktu nih buat teman-teman yang mau ikutan, yang mau daftar bisa lihat-lihat. Kemudian juga yang pengen menjadi santri tetap di sana beberapa tahun, entah tuh di Darul Mustafa atau di Ahghaf atau di Rubat Tarim atau di Al-Ghanna, tadi bisa lihat di PPI Yaman mungkin. Atau juga lihat di Darul Mustafa Solo atau lihat di tadi apa? Mashhad. Habibur Rahman bin Syekh. Di Sukabumi gitu. Dan mungkin setelah ini akan kita tayangin juga Bib, iklan daurah setelah videonya iklan daurah. Iklan daurah tahun ini ya 2021. Dan jadi pembahasan ini sekarang kita tutup kali ya Bib. Ini udah lumayan panjang nih. Masya Allah, hampir sejam. Hampir 1 jam nih. Iya. Nggak berasa juga nih. Udah setengah 6 juga Bib. Siap. Udah mau maghrib teman-teman. Jadi yang kita bahas seputar Kota Tarim sekarang adalah seputar madrasahnya, pelajarannya. Mungkin insya Allah di lain kesempatan teman-teman yang request seputar Kota Tarim, keunikan Kota Tarim, budaya Kota Tarim, Maulid, bulan Maulid di Kota Tarim gimana, bulan puasa di Kota Tarim gimana. Itu punya ceritanya masing-masing. Masya Allah. Panjang itu ya kalau kita bahas ya, Masya Allah. Oke, nanti juga tokoh-tokoh yang ada di Kota Tarim, Masya Allah deh, banyak. Tapi mudah-mudahan kita ada kesempatan, ada waktu lagi buat bahas dan obrolin seputar Kota Tarim. Mudah-mudahan. Marhaba, insya Allah. Sekian dari kita pamit undur diri ya, Beb. Marhaba, hayakumullah. Cukup dari saya Fajar dan saya Ahmad Mujtaba bin Syahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
demi memperluas wawasan ilmu agama dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kami dari Majelis Al-Muwasalah selaku penyelenggara resmi program Daurah 40 hari yang diselenggarakan oleh Darul Mustafa Tarim Hadramut mengumumkan bahwa insya Allah tahun ini akan diadakan Daurah musim panas yang diselenggarakan oleh Darul Mustafa Tarim Hadramut. Ini adalah kesempatan emas untuk teman-teman yang ingin merasakan langsung nuansa dan suasana belajar di Darul Mustafa. Silahkan kunjungi cutt.us/daurah27. Tapi jangan khawatir, bagi teman-teman yang berhalangan untuk ikut serta secara offline di Tarim Hadramut, teman-teman juga dapat mengikutinya secara online melalui pondoksanad.com. Bagi teman-teman yang mengikuti daurah ini akan mendapatkan bimbingan belajar agama Islam dari guru-guru yang bersanad dengan kurikulum yang berkualitas. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan syahadah ataupun ijazah resmi dari Darul Mustafa Tarim Hadramut. Semoga teman-teman diberikan kesempatan untuk mengikuti daurah ini. Amin ya rabbal alamin. Tetap ikuti terus informasi daurah ini melalui akun media Majelis Al-Muwasalah Pusat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معهم وفيهم وعلى إخواننا وأحبابنا في الله الذين شاركونا في هذه الدورة 26 بعد 100,000 عبر هذه الأجهزة التي جعلها الله تبارك وتعالى في زماننا